Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur atom. KD yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu KD 3.1 menganalisis perkembangan model atom dari model atom Bohr dan mekanika gelombang. Sejak dahulu, penyelidikan tentang atom telah dilakukan. Beberapa ahli membuat suatu model untuk menjelaskan bagaimana keadaan suatu atom yang sebenarnya, berdasarkan fenomena atau gejala-gejala yang ditimbulkan. Perkembangan model atom dimulai dari hipotesis Dalton, yang menyatakan bahwa atom adalah partikel yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Hipotesis ini akhirnya dipatahkan dengan adanya percobaan sinar katoda oleh Joseph John Thomson atau J.J. Thomson. J.J. Thomson mengemukakan suatu model atom yang sering disebut sebagai model atom kismis, di mana atom adalah bola pejal bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif yang di kemudian hari dinamakan elektron. Selanjutnya, oleh Rutherford dikembangkan lagi. Rutherford melakukan percobaan dengan menembakkan sinar alfa pada lempeng tipis emas. Model atom yang dikemukakan oleh Rutherford adalah bahwa atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Perkembangan selanjutnya dikemukakan oleh Niels Bohr melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen. Percobaan ini berhasil memberikan penjelasan bagaimana elektron-elektron berada di sekitar inti atom. Menurut model atom Bohr, elektron-elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan kulit elektron atau tingkat energi. Dimulai dari kulit K atau kulit pertama, kemudian kulit L atau kulit kedua, kemudian kulit M atau kulit ketiga, dan seterusnya. Jadi dimulai dari K, L, M, N, dan seterusnya. Terakhir adalah model atom mekanika gelombang yang dijelaskan oleh Louis de Broglie tentang dualisme materi, prinsip ketidakpastian Heisenberg, dan persamaan gelombang Schrödinger. Perkembangan model atom ini membuat kita jadi mengetahui bagaimana struktur atom yang sebenarnya. Atom tersusun dari partikel-partikel penyusun atom, yaitu ada partikel elektron, proton, dan neutron. Pada atom terdapat inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, sedangkan elektron berada di luar inti atom, yang keberadaannya oleh teori mekanika gelombang disebut sebagai bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum ini bisa dikatakan sebagai alamatnya elektron. Jumlah proton, elektron, dan neutron dalam suatu atom dinyatakan dengan notasi atau tanda atom A, X, Z, di mana A adalah nomor massa, X adalah lambang unsur, dan Z adalah nomor atom. Jika kamu amati tabel di sebelah kiri, massa partikel proton dan neutron adalah 1 SMA, sedangkan massa elektron adalah 0 SMA. Karena itu, massa sebuah atom praktis hanya ditentukan oleh massa proton dan massa neutron, sedangkan massa elektron dapat diabaikan. Jadi, nomor massa adalah jumlah dari proton ditambah neutron. Kemudian, jumlah proton dalam atom disebut sebagai nomor atom atau nomor proton. Jadi, nomor atom sama dengan jumlah proton. Nomor atom suatu unsur adalah khas, artinya nomor atom tersebut hanya dimiliki oleh atom yang bersangkutan. Jika nomor atomnya 6 atau protonnya 6, maka unsurnya pasti karbon. Tidak ada unsur lain yang mempunyai proton 6 selain karbon. Begitu juga nomor atom 7.
hanya dimiliki oleh unsur nitrogen, dan seterusnya. Atom akan netral apabila jumlah proton sama dengan elektron. Ingat, proton bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif. Apabila jumlahnya sama, maka akan menjadi netral. Apabila elektronnya bertambah, maka muatan yang awalnya netral akan menjadi negatif karena bertambahnya elektron. Apabila elektronnya berkurang, maka yang awalnya netral akan menjadi positif karena ketika elektronnya berkurang, jumlah protonnya tetap sama, jadi akan positif. Mari kita lihat contoh berikut. Contoh pertama, ada unsur Cl yang mempunyai nomor massa 35 dan nomor atom 17. Maka protonnya sama dengan 17. Ingat, proton sama dengan nomor atom. Kemudian untuk menentukan neutron menggunakan rumus nomor massa sama dengan proton ditambah neutron. Nomor massanya kan tadi 35. Protonnya tadi ketemu 17, maka 35 sama dengan 17 plus N. N sama dengan 35 min 17, maka N sama dengan 18. Untuk menentukan elektron dilihat muatannya. Karena tidak bermuatan, maka proton sama dengan elektron. Jadi elektron sama dengan 17. Kemudian contoh kedua, sama-sama unsur Cl atau klorida tetapi dia bermuatan negatif. Maka protonnya sama ya, sama-sama 17. Neutronnya juga sama, 35 dikurangi 17 sama dengan 18. Untuk elektron, karena dia bermuatan negatif, berarti elektronnya bertambah. Karena negatif 1, maka elektronnya bertambah 1, yaitu dari 17 menjadi 18. Atau kita bisa menggunakan rumus elektron sama dengan proton dikurangi muatan. Jadi elektron sama dengan 17 dikurangi minus 1. Minus dikali minus jadi plus, jadinya 17 ditambah 1 sama dengan 18. Elektronnya sama dengan 18. Kemudian, berdasarkan teori atom mekanika gelombang, elektron tadi kan mempunyai alamat. Alamatnya disebut sebagai bilangan kuantum. Jadi kalau kita alamatnya kan jalan apa, kelurahan apa gitu. Tapi kalau atom, alamatnya adalah bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari bilangan kuantum utama dengan lambang N kecil. Bilangan kuantum utama menyatakan kulit atom atau tingkat energi orbital. Ini mirip dengan teori Bohr tadi ya, jadi ada kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Di mana kulit K nilai N-nya sama dengan 1, kulit L nilainya adalah 2, dan seterusnya. Tiap-tiap kulit atom mempunyai tingkat energi yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah bilangan kuantum azimut dengan lambang L kecil. Bilangan kuantum azimut menyatakan subkulit atom atau bentuk geometri orbital. Kita dapat menganggap bahwa setiap kulit elektron pada model atom Bohr mempunyai satu atau beberapa subkulit atau subtingkat energi. Nah, bilangan kuantum azimut ini merupakan penanda terhadap jenis subkulit tersebut. Di mana untuk nilai L sama dengan 0 melambangkan subkulit S, nilai L sama dengan 1 melambangkan subkulit P, nilai L sama dengan 2 melambangkan subkulit D, dan nilai L sama dengan 3 melambangkan subkulit F, dan seterusnya. Jadi urutannya itu S, P, D, F dari 0 sampai 3. S, P, D, F. Jadi di dalam kulit itu ada subkulit. Kalau bilangan kuantum utama tadi menunjukkan posisi elektronnya berada di kulit berapa, kalau bilangan kuantum azimut itu menunjukkan posisi elektronnya itu di subkulit yang mana.
Apakah subkulit S, P, D, atau F? Lanjut, yang ketiga, bilangan kuantum magnetik dengan lambang M kecil. Bilangan kuantum magnetik menunjukkan arah orientasi orbital. Untuk subkulit S terdiri atas satu orbital saja dengan nilai M sama dengan 0. Untuk subkulit P terdiri atas 3 orbital. 3 nilai M tersebut adalah -1, 0, dan +1. Subkulit D terdiri atas 5 orbital. 5 nilai M tersebut adalah -2, -1, 0, +1, +2. Subkulit F terdiri atas 7 orbital. 7 nilai M tersebut adalah -3, -2, -1, 0, +1, +2, dan +3. Jadi tadi di dalam kulit kan ada subkulit. Nah, di dalam subkulit itu ada berbagai bentuk orbital. Jadi elektronnya itu posisinya bisa dicari di kulit mana, di subkulit mana, dan dengan bentuk orbital yang seperti apa. Sebelum kita lanjut ke bilangan kuantum spin, coba kalian amati bentuk orbital berikut. Yang paling atas yang berwarna merah adalah bentuk orbital pada subkulit S. Terdiri dari satu orbital saja dengan nilai M itu sama dengan 0. Kemudian di bawahnya yang berwarna kuning adalah bentuk orbital pada subkulit P. Terdiri atas 3 orbital dengan nilai M-nya itu -1, 0, dan +1 pada subkulit P. Yang berwarna biru adalah bentuk orbital pada subkulit D. Terdiri atas 5 orbital. Bentuknya berbeda setiap nilai M yang berbeda. Jadi nilai M-nya itu dari -2, -1, 0, +1, dan +2. Dan yang paling bawah yang berwarna hijau adalah bentuk orbital pada subkulit F. Terdiri atas 7 orbital dengan nilai M dari -3, -2, -1, 0, +1, +2, dan +3. Kemudian kita lanjutkan yang terakhir, bilangan kuantum spin dengan lambang S kecil. Bilangan kuantum spin menyatakan arah putaran elektron. Elektron selama mengelilingi inti itu berputar pada sumbunya dengan arah yang berbeda. Jadi ada 2 arah, yaitu searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam. Sehingga probabilitas atau peluang elektron berputar searah jarum jam adalah setengah. Peluangnya setengah. Dan peluang berputar berlawanan arah dengan jarum jam itu juga setengah. Untuk membedakan arah putarannya, maka diberikan tanda positif atau negatif. Jadi yang positif untuk yang berlawanan dengan jarum jam dan negatif untuk yang searah dengan jarum jam. Jadi nilai bilangan kuantum spin hanya ada 2 macam, yaitu +setengah atau -setengah. Kita lanjutkan ke bentuk orbital lagi. Jadi sebelumnya orbital itu sebenarnya apa sih? Jadi orbital adalah daerah atau ruang di sekitar inti atom di mana peluang terbesar elektron ditemukan, atau bisa kita sebut sebagai kamar, jadi kamarnya elektron. Bentuk orbital ada yang bola, ada yang balon terpilin, dan sebagainya, tergantung pada bilangan kuantum azimut, yaitu S, P, D, F. Tetapi ukurannya itu tergantung pada bilangan kuantum utama, yaitu kulit 1, kulit 2, kulit 3, dan seterusnya. Contohnya orbital 1s, 2s, dan 3s. Pada 1s artinya pada kulit pertama subkulit S. Pada 2s artinya pada kulit kedua subkulit S. Dan pada 3S artinya pada kulit ketiga subkulit S. Pada 1S, 2S, dan 3S mempunyai bentuk yang sama, yaitu berbentuk bola.
tetapi ukuran atau tingkat energinya itu berbeda. Kita lanjutkan ke konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron menggambarkan penataan elektron-elektron dalam suatu atom. Konfigurasi elektron adalah khas untuk suatu atom. Dalam konfigurasi elektron terdapat beberapa aturan yang bersifat umum dalam memperkirakan penataan elektron dalam suatu atom. Ada 3 aturan yang akan kita bahas, yaitu prinsip Aufbau, larangan Pauli, dan kaidah Hahn. Prinsip Aufbau menyatakan bahwa pengisian orbital dimulai dari tingkat energi yang lebih rendah, kemudian ke tingkat energi yang lebih tinggi. Di sini ada gambar yang menunjukkan urutan tingkat energi dari yang paling rendah ke yang lebih tinggi. Dimulai dari 1S, 2S, 2P, dan seterusnya. Ada tips dan trik cepat untuk menuliskan konfigurasi elektron, yakni dengan hafalan sepi-sepi, sedep-sedep, sevedep-sevedep. Pertama pada kulit pertama hanya ada S, jadi 1S. Kedua sepi, pada kulit kedua ada S dan P, 2S kemudian 2P. Ketiga sepi lagi, pada kulit ketiga ada S dan P lagi, 3S kemudian 3P. Keempat sedep, berarti ada S, kemudian D, kemudian P. Tetapi kulit D mempunyai satu angka di bawah S dan P. Kalau yang tadi sepi itu kan sama-sama 2S 2P atau 3S 3P. Di 4S dan 4P disisipi 3D. Jadi 4S 3D 4P sedep. Kelima sedep lagi sama di antara 5S dan 5P disisipi 4D. Berarti 5S 4D 5P. Keenam sevedep di antara 6S dan 6P disisipi F dan D. Kalau D tadi nilai kulitnya turun 1, kalau F nilai kulitnya turun 2. Berarti 6S, 4F, 5D, dan 6P. Terakhir ketujuh sevedep lagi sama jadi 7S, 5F, 6D, 7P. Sesepi-sepi, sedep-sedep, sevedep-sevedep. Untuk pangkat di atasnya itu mengikuti larangan Pauli. Larangan Pauli menyatakan setiap orbital hanya dapat berisi 2 elektron dengan spin atau arah putar yang berlawanan. Artinya jumlah maksimal elektron adalah 2 kali jumlah orbital. Setiap satu orbital maksimal bisa diisi oleh 2 elektron. Jadi kalau pada subkulit S punya 1 orbital, berarti dapat diisi maksimal 2 elektron saja. Pada subkulit P punya 3 orbital sehingga dapat diisi maksimal 3 kali 2 sama dengan 6 elektron. Pada subkulit D punya 5 orbital sehingga dapat diisi maksimal 10 elektron, 2 kali lipatnya. Kemudian subkulit F punya 7 orbital sehingga dapat diisi maksimal 14 elektron. Maka kalau kamu amati pada tips dan trik tadi, di situ pangkatnya S pasti 2. Artinya di subkulit S maksimal ada 2 elektron yang mengisi. Di sini 2, di sini 2 juga. Semua yang subkulit S pangkatnya maksimal 2. Semua yang subkulit P pangkatnya maksimal 6. Semua yang subkulit D pangkatnya maksimal 10. Dan semua yang subkulit F pangkatnya maksimal 14. Isi pangkatnya itu tidak harus maksimal ya, jadi disesuaikan dengan jumlah elektron pada atom. Misalkan kamu lihat contoh berikut. Pada 7N mempunyai elektron sebanyak 7 ya, sama dengan protonnya karena muatannya netral. Sehingga kita perlu menuliskan konfigurasi itu urut dari yang terkecil, 1S. Sampai mendapatkan jumlah elektron sebanyak 7.
Dimulai dari 1s2. Sudah ada 2 elektron di sini, di pangkatnya itu. Kurang 5 berarti. Kita tulis lagi, setelah 1s2 lalu 2s2. Sudah ada 4 elektron, kurang 3 elektron lagi. Kita tulis lagi, setelah 2s2 itu 2p6. Tetapi kalau kita tuliskan 2p6, maka jumlah elektronnya kan jadi 10. Itu terlalu banyak. N hanya punya 7 elektron, sehingga pada 2P itu pangkatnya hanya 3. Jadi pada 2P elektronnya tidak penuh. Karena jumlah elektronnya sudah 7, maka konfigurasinya selesai sampai di sini. 1s2, 2s2, 2p3. Kemudian kita lanjut ke kaidahan. Pada kaidahan, pada pengisian orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama, yaitu orbital-orbital dalam satu subkulit, mula-mula elektron akan menempati orbital secara sendiri-sendiri dengan spin yang paralel, baru kemudian berpasangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita tuliskan orbital pada contoh tadi. Ingat, subkulit S mempunyai berapa orbital? 1 orbital, dan pada subkulit P mempunyai 3 orbital. Orbital di sini digambarkan dalam bentuk kotak-kotak. Setiap orbital itu terisi maksimal 2 elektron ya. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah, menunjukkan arah putaran elektron. Pada kaidahan, mula-mula elektron menempati orbital secara sendiri-sendiri dengan spin yang paralel. Jika ada 2 opsi penulisan dalam orbital tersebut, manakah yang menurutmu sesuai dengan kaidahan? Iya, yang atas, karena spinnya itu paralel sehingga lebih stabil. Sedangkan untuk yang di bawah, ada 1 elektron yang spinnya terbalik sehingga tidak paralel atau kurang stabil. Jadi penulisan orbitalnya yang betul itu yang atas ya. Kemudian untuk dapat lebih memahami materi yang telah kita pelajari pada video ini, mari kita kerjakan bersama contoh soal berikut. 1. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari A. Misalkan 39, 19K. Dari proton dulu. Proton itu sama dengan nomor atom. Nomor atom itu yang di bawah ya. Kalau yang di atas namanya nomor massa. Sehingga proton sama dengan 19. Kemudian elektron. Kita cek muatannya itu netral, berarti elektron itu sama dengan proton. Maka elektron sama dengan 19 juga. Kemudian neutron dicari menggunakan nomor massa dikurangi proton. Sama dengan 39 dikurangi 19 sama dengan 20. Kemudian yang B, misalkan kita buat sama-sama kalium atau K gitu, tetapi dengan bermuatan positif. Nilai A-nya sama dengan 39 dan nilai Z-nya itu sama dengan 19 juga. Maka proton itu sama dengan nomor atom ya atau Z, yaitu proton sama dengan 19. Kemudian elektron, karena bermuatan positif, maka menggunakan rumus elektron sama dengan proton dikurangi muatan. Jadi 19 dikurangi muatannya 1 ya, berarti dikurangi 1 sama dengan 18. Kemudian yang terakhir neutron itu sama dengan nomor massa dikurangi proton. Sama ya 39 dikurangi 19 sama dengan 20. Soal kedua, tentukan konfigurasi elektron dari A25Mn. Yang ditanya itu konfigurasi elektron. Jadi kita lihat muatannya. Karena netral berarti elektronnya itu sama dengan proton. Sama dengan 25. Mari kita tuliskan urutannya sesepi, sepi, sedep. Sampai sini dulu coba. Sesepi, sepi, sedep. Kemudian yang pertama itu kulitnya 1, sepi kulitnya 2, kemudian sepi lagi kulitnya 3, sedep itu kulitnya 4, 3, 4
gitu ya. Kemudian S itu maksimalnya 2, kemudian P maksimalnya 6, kemudian D itu maksimalnya 10. Kita hitung jumlah elektronnya. Sesepi ini 2 tambah 2 tambah 6 ini 10. Kemudian sepi ini tambah 8 berarti 18. Tambah 4S ini berarti 20. Kemudian kurang 5 lagi ya, kan ini butuhnya 25. Berarti yang 3D ini isinya 5. Berarti ini pas 25 elektron. Berarti yang 4P ini dihapus aja. Ini kosong. Jadi pakai sesepi, sepi, sedep-sedep tadi. Kemudian B 24Cr, muatannya kan netral, berarti elektron sama dengan proton. Jadi kita tuliskan konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, ini udah 10, kemudian 3s2, 3p6, kemudian ini kan udah sesepi, sepi, kemudian sedep ya, sedepnya itu 4s2, 3D ini udah 20 ya, berarti kurang 4, 3D 4. Jadi ini pas, elektronnya ada 24. Tetapi ada pengecualian pada penulisan konfigurasi elektron, yaitu jika pada konfigurasi terakhirnya itu berupa S2D4 seperti ini atau S2D9, maka berlaku aturan setengah penuh dan penuh. Setengah penuh yaitu S2D4 ini berubah menjadi S1D5. Maksudnya setengah penuh bagaimana? Yuk kita cek dengan diagram orbitalnya. Jika S2D4 maka orbitalnya seperti ini. Jadi seperti ini. Kemudian pada S1D5 orbitalnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kondisi elektron setengah penuh pada S1D5 lebih stabil dibandingkan pada S2D4 walaupun jumlah elektronnya sama. Jadi apabila ada S2D4 maka langsung kita ganti aja jadi S1D5. Begitu juga untuk S2D9. Maka kita ganti langsung jadi S1D10 karena lebih stabil apabila orbital D terisi penuh. Kemudian yang ketiga, yang 2C itu 26 Fe. Ini netral juga, berarti elektronnya itu 26. Kita tulis langsung aja. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Berarti ini ada 10, 20 kurang 6. Berarti 3D6. Sudah ya. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir. 26 Fe tetapi muatannya 3+. Maka kita hitung elektronnya dulu. Elektron itu sama dengan proton dikurangi muatan. Berarti 26 dikurangi 3 ya muatannya. Jadi sama dengan 23. Dari 26 menjadi 23. Ada 3 elektron yang hilang nantinya. Jika bermuatan seperti ini, amannya agar jawabannya itu benar, maka ditulis dulu konfigurasi saat atomnya netral. Baru kemudian dihilangkan 3. Jadi kita tulis dulu seperti jawaban pada soal 2C. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Kemudian baru kita hapus yang 3 elektron yang hilang tadi. Tapi ada aturannya, yaitu yang dihilangkan harus dari kulit terluar atau kulit terbesarnya. Kulitnya di sini kan ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Maka 4S sebagai kulit terbesar atau kulit terluar ini harus hilang duluan. Jadi ini kan ada 2 elektron di kulit 4S. Ini hilang 2 elektronnya, berarti tadi kan yang hilang harusnya 3, berarti kurang 1 lagi elektron yang harus hilang, yaitu dari kulit D ini, karena dia kulit ketiga yang berada di paling kanan gitu. Hilang 1, dari D6 berubah menjadi D5. Berarti konfigurasi yang tepat adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, kemudian 3D5.
Untuk latihan soal di sebelah kanan, silahkan dikerjakan di buku kalian masing-masing. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.